Seorang wanita yang menjadi istri kedua dari lelaki temperamen nampaknya masih tetap bersabar meskipun dirinya mendapatkan KDRT. Wanita tersebut bahkan dipaksa untuk meminum cairan pemutih dan dirinya menuruti. Kini dirinya berpulang karena kelakuan sang suami di depan anaknya sendiri. Kejadian kisah nyata yang aku bawakan kali ini terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seorang wanita bernama Dea yang Santi berusia 40 tahun biasa dipanggil Santi. Punya suami bernama Ditya Muksya Muhammad berusia 40 tahun dan rumah tangga mereka pun sudah dikaruniai 3 orang anak. Nampaknya rumah tangga mereka bukanlah rumah tangga pertama untuk Ditya. Ditya sendiri punya istri dan ternyata Santi adalah istri kedua. Istri pertama nampaknya menerima tentang kehidupan Ditya yang memang punya 2 istri. Pernikahan Ditya dengan Santi sendiri dilakukan secara siri. Setelah menikah, mereka tinggal di perumahan Bumi Mandokora Tawana Gede, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pernikahan Santi dengan Ditya sendiri dilakukan secara siri. Bahkan menurut para tetangga, Santi dikenal sebagai wanita yang ramah dan juga baik, berbeda dengan suaminya yang dikenal sebagai lelaki yang kasar temperamen. Bahkan Santi pun kerap mendapatkan KDRT dari sang suami. Santi menutupi semua kejadian ini dari keluarganya dan para tetangga. Namun para tetangga kerap melihat dan tahu kalau sang suami kasar kepada Santi. Santi pun pernah ingin lepas dan bercerai dari sang suami, namun dirinya memikirkan ketiga anaknya mengingat Santi sendiri memang tak bekerja. Tepatnya di tanggal 24 Januari 2024, di rumah mereka, para tetangga menyebutkan mendengar percekcokan. Namun saat itu tetangga pun tak berani bicara apa-apa karena menganggap ini adalah cekcok rumah tangga. Tepatnya percekcokan yang tetangga dengar itu adalah pagi jam 9 pagi. Dan nampak setelah siang hari salah satu anak kedua dari mereka, seorang anak perempuan datang ke rumah tetangganya untuk meminta minum sambil menangis. Saat itu pun tetangga tak mengerti dengan ucapan sang anak bahkan menganggap sang anak itu hanya ingin main-main air saja sehingga tetangga yang pertama tak menghiraukan itu. Sang anak kecil itu pun lalu berlari ke tetangga lainnya, ke tetangga tempat dirinya main dan meminta air, menyebutkan kalau sang ibu ingin minum karena minum racun. Tetangga tersebut langsung panik dan langsung membawa air, langsung menemani anak kecil tersebut ke rumah Santi dan juga sang suami. Saat masuk ke rumah Santi, di sana tepatnya hanya ada anak-anak Santi dan juga Santi di dalam kamar. Masuk ke kamar Santi, menemukan Santi sudah tergeletak di lantai dengan mulut yang berbusa. Tetangga tersebut pun langsung dibantu tetangga lainnya untuk ke puskesmas. Namun sesampainya di puskesmas mendapat penolakan karena di sana tak ada keluarga dan suami korban. Hingga akhir para tetangga kembali membawa Santi ke rumahnya. Tak lama Ditya, suami dari Santi pun datang dengan penuh kepanikan. Ditya seakan bersandiwara kalau dirinya kaget melihat sang istri dengan kondisi seperti itu. Bahkan tak lama, kondisi Santi semakin memburuk. Ditya dengan para tetangga lainnya membawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, pihak dari kedokteran pun mengungkapkan kalau Santi mengembuskan napas terakhirnya dan tak tertolong. Bahkan pihak dari rumah sakit pun menyebutkan mencium bau cairan pemutih. Dan dari pihak rumah sakit pun meminta Santi untuk diotopsi. Penolakan dari sang suami masalah otopsi membuat Santi dikembalikan kepada keluarganya. Namun para tetangga merasa ada yang aneh hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak yang berwajib datang menyelidiki kasus ini dan membawa jasad Santi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Para polisi ini pun menyelidiki rumah Ditya dengan Santi, bahkan di sana menemukan cairan yang disebutkan anak Santi dipaksa oleh sang ayah untuk diminum sang ibu. Polisi pun mendapatkan keterangan dari para tetangga yang menyebutkan kalau Ditya, suami dari Santi, keras dan kerap melakukan KDRT. Tak hanya itu, keterangan dari anak Santi memberatkan Ditya. Hingga tak lama Ditya, sang suami pun diamankan terkait permasalahan ini. Di awal memang Ditya membantah kalau dirinya pelakunya, namun bukti-bukti yang ada membuat Ditya tak bisa mengelak lagi. Ditya mengakui kalau dirinya pelakunya dengan motif karena kesal sang istri menuduh dirinya berselingkuh. Kejadian di hari itu memang benar, jam 9 pagi mereka pun ribut dan cekcok. Hingga tak lama Ditya pun kesal saat sang istri menginginkan handphonenya dilihat. Tak terima karena sang istri cemburuan, Ditya pun membawa cairan pemutih itu dan meminta sang istri untuk meminumnya. Tentu saja sang istri menolaknya, namun ancaman Ditya membuat sang istri takut dan akhirnya meminumnya. Saat Santi kesakitan, Ditya pun tak ingin ada di sana dan pergi meninggalkan rumah begitu saja. Hingga akhirnya saat sore hari dirinya pulang, tetangga sudah banyak ada di rumah, Ditya pun bersandiwara. Diamankan terkait permasalahan ini, Ditya pun akan segera disidangkan. Bahkan menurut pihak kepolisian, Ditya akan didakwa dengan hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Ketiga anak Santi dengan Ditya kini dirawat oleh keluarga Santi. Menurut keluarga Santi, mereka memang tak pernah menyetujui pernikahan Santi dengan Ditya, mengingat Ditya sendiri sudah punya keluarga.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.